Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada renungan saat ini. Karena itu saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita dengar kebenaran firman Allah di dalam surat pertama Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-6 bagi kita sekalian. Beginilah bunyi firman Allah, pengharapan iman dan kasih. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sejenak kita bisa melihat latar belakang dari surat pertama Petrus. Kita tahu bahwa surat ini dihadirkan oleh Petrus di saat umat Allah yang ada di Asia Kecil itu mengalami banyak sekali penganiayaan di dalam kehidupan mereka. Kita ingat kisah yang begitu memilukan yang pernah dihadirkan oleh Kaisar Nero, di mana ada usaha untuk membinasakan kehidupan orang-orang Kristen dengan begitu keji dan sangat kejam. Bahkan kota Roma pun dapat dibakar. Tapi membalikan tuduhan bahwa itu dilakukan oleh orang-orang Kristen. Hal itu menyebabkan penganiayaan terhadap umat Kristen itu menyeluruh memasuki hampir seluruh wilayah. Dengan demikian kemanapun umat Kristen itu berlari untuk menyelamatkan diri, pasti mereka mendapatkan tantangan, cobaan, penderitaan dan penganiayaan di tengah-tengah kehidupan mereka. Sebab sesungguhnya penganiayaan mereka terima itu adalah sebuah penganiayaan yang resmi dari pemerintahan Romawi pada waktu itu. Sehingga dia sangat meluas dan sangat menekan kehidupan dari orang-orang Kristen. Di tengah-tengah situasi dan keadaan yang menyedihkan itu, surat ini dialamatkan kepada orang-orang Kristen supaya mereka mesti tetap tabah, mereka mesti tetap kuat, teguh, dan tetap beriman kepada Yesus Kristus di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan yang mereka alami. Memang penganiayaan bisa dapat menyebabkan penyengkalan. Orang bisa lari meninggalkan imannya. Bahkan memilih untuk berkeputusan yang lain. Daripada menderita, sebaiknya orang mengambil keputusan untuk meninggalkan iman yang dialami di dalam hidupnya. Kita pasti ingat pengalaman dari Petrus sendiri saat dia menjadi murid Yesus Kristus dan mengalami goncangan pada waktu itu, di mana
Yesus yang begitu disanjung, yang begitu dihormati, mengalami penderitaan, dibawa pada pengadilan, dan di tengah-tengah pergumulan yang berat itu, Petrus sendiri pernah membuat penyangkalan bahwa dia tidak mengenal Yesus Kristus. Tetapi kita ingat bahwa setelah kebangkitan Kristus, maka Yesus telah membangun relasi kembali dengan Petrus untuk meneguhkan dan menguatkan dia. Bahkan memanggil dia supaya kembali menjadi bagian dalam pekerjaan pelayanan yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Petrus harus siap untuk melanjutkan karya pelayanan itu ke tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu, kita ingat bahwa pada saat Yesus berjumpa dengan Petrus di Galilea, di sana Yesus menyatakan bahwa apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Bertubi-tubi Yesus mempertanyakan itu bagi kehidupan Petrus. Dan pada akhirnya dia berkomitmen bahwa dia mau berkarya bagi Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan dia sudah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Dia yang karena penganiayaan, yang karena penderitaan pernah menyangkal Kristus, sekarang menjadi pribadi yang kuat dan kokoh, memasurkan Injil Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan kalau kita belajar di dalam Kisah Para Rasul, begitu giginya Petrus mewartakan karya keselamatan dari Kristus itu. Ribuan orang mengalami pertobatan karena dia disertai kuasa yang dahsyat, yang begitu luar biasa, yang menyebabkan Injil makin meluas dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Dan melalui bacaan firman Allah dalam pertama Petrus pasalnya yang pertama ayat 3 sampai dengan 12. Petrus sedang meneguhkan kehidupan umat percaya, orang-orang Kristen di wilayah Asia Kecil, supaya mereka mesti sungguh-sungguh teguh dan tetap punya komitmen yang kuat untuk beriman kepada Yesus Kristus. Bahkan kalau kita perhatikan pada ayat yang ketiga, di sini Petrus sedang mengarahkan kehidupan umat Kristen, orang-orang percaya, supaya sekalipun di tengah-tengah penderitaan dan penganiayaan yang tengah mereka alami, mereka tetap harus mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu, kalau kita perhatikan bacaan firman Allah ini, Petrus dengan kuat mengingatkan kepada umat Allah pada waktu itu bahwa penderitaan tidak boleh melemahkan kehidupan orang-orang percaya. Penderitaan mesti tetap menjadi kesempatan bagi orang-orang percaya untuk tetap mempermuliakan nama Tuhan, menyatakan komitmen dan kesetiaannya sebagai pengikut Yesus Kristus. Di sini Petrus sesungguhnya mau menegaskan bahwa tidak boleh ada sesuatu apapun yang dapat menghalangi kehidupan orang percaya, termasuk penganiayaan sekalipun, tidak boleh dapat menghalangi kehidupan orang percaya untuk tetap datang kepada Yesus Kristus,
dan mempermuliakan namanya, menyatakan syukurnya kepada Tuhan. Di sini sesungguhnya Petrus sedang mengajak kehidupan orang-orang percaya untuk belajar dari kehidupan dirinya sendiri, bahwa dia adalah seorang yang pernah menyangkal Kristus. Di tengah-tengah penderitaan, pada saat itu dia pernah membuat keputusan untuk menyangkal Kristus. Tetapi sekarang dia sudah membuat komitmen bahwa dia tetap menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia. Karena itu dia mengajak umat Kristen untuk tetap berserah penuh kepada Tuhan. Tidak boleh ada sesuatu apapun yang menghalangi umat Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Kalau demikian, apa yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan kelanjutan hidup kita hari ini sebagai umat percaya? Kepada anak-anak muda, jangan sampai kalian asik dengan permainan game dan kalian sampai jauh malam, bahkan mungkin sampai pagi, terikat dengan keadaan itu dan tidak dapat mengambil bagian dalam persekutuan dengan Tuhan pada setiap ibadah-ibadah, atau juga di dalam komitmen hidupmu sendiri, dalam mesbah keluargamu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dari nasihat yang kita dengar dari kebenaran firman Allah ini, mau menegaskan kepada kita bahwa jangan karena ada sesuatu yang sedang terjadi di sekitar kita yang kemudian dapat menghalangi kita mengambil waktu untuk kita dapat berjumpa dengan Tuhan di dalam hidup ini. Ini menjadi penting untuk bisa dapat kita perhatikan di dalam hari-hari hidup kita. Kepada orang-orang yang sudah bekerja, baik di instansi pemerintah maupun di swasta, jangan pernah ketika kita begitu padat dengan aktivitas di tempat di mana kita bekerja, lalu kemudian setelah kita ada dalam persekutuan keluarga, kita tidak dapat mengambil bagian dalam ibadah-ibadah bersama dengan keluarga, atau juga mengambil ibadah utama di gereja bersama dengan umat percaya dengan alasan bahwa kita terlalu lelah, kita terlalu capek di dalam hidup kita karena kesibukan keseharian yang kita hadapi di dalam hidup ini. Coba perhatikan bagian firman Allah ini dengan situasi dan keadaan hidup orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan di Asia Kecil. Tapi Petrus tetap menegaskan bahwa penderitaan dan penganiayaan tidak boleh menjadi sesuatu yang menghalangi mereka, melemahkan iman mereka untuk tetap sujud di hadirat Tuhan dan menyatakan syukur mereka kepada Tuhan. Karena itu, ini perlu kita perhatikan di dalam kelanjutan hidup kita sebagai umat percaya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kita juga tentu berharap bahwa dalam perjumpaan-perjumpaan kita dengan Tuhan, kita mesti benar-benar kusuk dan total kepada Tuhan di dalam hidup ini. Jangan sampai ketika kita sudah ada di tempat-tempat ibadah, tetapi kita masih terikat dengan hal-hal tertentu, kesibukan-kesibukan tertentu, dan kita tidak benar-benar fokus dalam penyembahan kita kepada Tuhan di tempat di mana kita dapat beribadah. Kalau kita perhatikan bagian firman ini, Petrus sedang menegaskan untuk setiap orang mesti benar-benar total dan fokus kepada Tuhan. Tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi dirinya, hidupnya pada saat dia dapat berelasi dengan Tuhan di dalam hidup ini. Karena itu, penganiayaan sekalipun tidak boleh menghalangi seseorang
untuk bisa datang kepada Tuhan dan menyatakan syukurnya kepada Tuhan. Apalagi kita masih dalam keadaan yang kuat, sehat, situasi masih kelihatan aman dan nyaman bagi kehidupan kita. Justru keadaan kita hari ini mesti membuat kita semakin kokoh dan kuat, berserah penuh kepada Tuhan di dalam hari-hari hidup kita. Dan bagi Petrus, kalau kita perhatikan bacaan ini, seseorang yang di dalam penganiayaan sekalipun, atau kesulitan dan tantangan sekalipun, dia masih bisa dapat berelasi dengan Tuhan. Dia masih bisa dapat menyatakan syukurnya kepada Tuhan. Itu bisa dapat terjadi kalau seseorang memiliki keteguhan iman, harap dan kasihnya kepada Tuhan. Sekali lagi, seseorang bisa memiliki komitmen yang begitu teguh di segala situasi dan kondisi kehidupan. Dia masih bisa tetap total kepada Tuhan. Itu bisa dapat terjadi. Itu bisa dapat menjadi bagian bagi seseorang manakala dia memiliki iman, pengharapan, dan kasih di dalam hidupnya. Karena itu, kita harus ingat dengan baik bahwa kebangkitan Kristus sesungguhnya dia telah melahirkan kehidupan iman yang sungguh di dalam diri kita. Dan ingat, iman yang bertumbuh di dalam diri kita memiliki nilai yang jauh lebih besar, yang jauh lebih berarti dari emas, kalau kita perhatikan di dalam bacaan firman Allah ini. Karena itu, kita harus ingat, di dalam dunia ini bisa saja kita mengalami berbagai penderitaan dan berbagai keadaan yang membahayakan kehidupan kita. Tapi kita juga harus ingat bahwa seluruh penderitaan ataupun penganiayaan itu dia hanya mengganggu tubuh kita, tubuh jasmani kita. Dia tidak boleh mengganggu keteguhan iman kita kepada Yesus Kristus. Penderitaan-penderitaan yang kita alami, kalau kita perhatikan di dalam bacaan ini, sesungguhnya itu dia hanya mengganggu tubuh jasmani kita, tubuh fisik kita. Tapi dia tidak dapat mengganggu keteguhan iman kita kepada Tuhan. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan di dalam hari-hari hidup selanjutnya. Ingatlah, kita memang masih hidup di dalam dunia. Akan ada banyak penderitaan dan tantangan yang kita alami. Tapi ingat, penderitaan-penderitaan itu hanya mengganggu tubuh fisik kita. Dia tidak punya kekuatan untuk mengambil dan merebut jiwa kita, roh kita. Dia tidak bisa dapat mengganggu itu. Karena itu tetap teguh, tetap punya komitmen untuk setia kepada Tuhan di dalam hari-hari hidup kita. Tuhan pasti memberi keteguhan iman bagi seluruh umat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Hari ini sebagai hari persiapan kami umat Tuhan, supaya kami boleh siapkan diri dengan baik untuk mengambil bagian dalam ibadah utama pada hari Minggu besok di gereja di mana kami menjadi bagiannya. Karena itu berkati para pendeta, berkati majelis jemaat dalam persiapan mereka untuk mengangkat pelayanan dalam ibadah utama besok, supaya pelayanan itu dapat dikerjakan dengan sungguh dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Juga seluruh umat Tuhan, biarlah roh Tuhan menggerakkan hati mereka mengambil bagian dalam pelayanan ibadah di mana mereka menjadi bagiannya. Hamba juga secara khusus berdoa untuk jemaat-jemaat yang sudah pernah hamba layani dalam masa pelayanan ini, mulai dari Belu Halilulik, Matani, Naimata, Moria, Kota Kupang, dan sekarang jemaat Koinonia. Tuhan Yesus, umat-Mu dalam keadaan apapun,
Tangan Tuhan boleh terulur untuk memberkati dan melawat kehidupan mereka, sehingga mereka tetap terselamatkan dalam kasih dan sayang-Mu. Bahkan seluruh umat Tuhan dan sesama kami umat manusia dimanapun mereka berada, tangan Tuhan terulur untuk mengurapi dan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat beristirahat. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.